Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi untuk rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang beda keyakinan ya. Eh, saya ingin menanggapi sebuah komentar di video saya ya. Bapak ini masuk surga gak ya? Jadi dia mengatakan apakah Bapak ini masuk surga atau tidak. Saudaraku, surga atau neraka itu sudah ada indikasi-indikasi yang ditentukan oleh Sang Pencipta yang harus manusia ikuti. Ya, secara garis besar Allah SWT akan memasukkan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh itu ke dalam surga, akan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 122 ya. An-Nisa 122. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu kholidina fiha abada. Wa adallahu haqqo. Artinya apa? Sesungguhnya Allah SWT berjanji akan memasukkan orang-orang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang indah dan kekal di dalamnya. Janji Allah itu pasti. Jadi satu kriteria orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga itu syaratnya beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh. Kalau kita jelaskan secara rinci, beriman tidak cukup beriman, harus bertakwa. Sesudah itu harus mengerjakan amal soleh. Banyak ayat lain yang bisa dijelaskan untuk menjelaskan ayat ini. Akan tetapi intinya iman, takwa, amal soleh. Itu. Terlepas kita akan masuk surga atau tidak, itu hanya karena rahmat Allah SWT. Akan tetapi kita hanya beribadah mengikuti petunjuk Allah semampu kita. Karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu saudaraku ya, yang punya komentar ya. Yang kedua, Allah SWT akan menempatkan mereka yang ingkar, kufur, kafir, musyrik, munafik ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini bukan saya ngomong sekehendak perut saya ya, sekehendak nafsu saya, tetapi saya membacakan ayat-ayat yang Allah kasih petunjuk. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 39, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, tidak mau mengerjakan amal soleh, sombong, mengingkari angku, maka akan ditempatkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Cukup jelas dari ayat ini. Jadi intinya, saudaraku ya, sebangsa dan setanah air, kita manusia dituntut untuk mengesahkan Allah, menuhankan Allah Sang Pencipta yang tiada Tuhan yang layak untuk diibadahi kecuali Dia, dengan penuh ketaatan, ketundukan, rendah diri, kusuk beribadah kepadanya. Maka Allah SWT menyeru hamba-hambanya untuk mengesahkan Dia, hanya beribadah kepadanya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 misal. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu
menciptakan orang-orang sebelum kamu, orang tuamu, kakekmu, nenek moyangmu, mulai dari Nabi Adam, Hawa dan seterusnya, Allah yang menciptakan. Tiada pencipta kecuali Allah. Coba, di mana sumber yang mengatakan ada yang menciptakan selain Allah? Tunjukkan kalau ada, ya. Tunjukkan. Nah, ketika kita mengesahkan Allah, menyembah Allah, menghambakan diri kita hanya kepada Allah, mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran Nabi, penutup para Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita mengesahkan Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan, kerendahan hati, berserah diri, maka kita akan masuk golongan orang-orang bertakwa. Nah, inti daripada ibadah adalah takwa. Orang yang bertakwa inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Innal muttaqina nabi wal muttaqina nabi jahannam. Jadi itu, saudaraku ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu janji Allah. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Mulai dari Nabi Adam itu jadi pedoman bagi kita. Siapa Tuhannya Nabi Adam? Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Tuhannya? Allah. Nabi Musa alaihissalam. Siapa Tuhannya? Allah. Isa putra Maryam. Siapa Tuhannya? Allah. Inti daripada pengajaran seluruh nabi yang diutus Allah itu adalah untuk menyembah Allah, menunjukkan jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Wa Ibrahimah iskola liqaumihi budullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingatlah ketika Ibrahim berdakwah kepada hambanya. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya. Ini jalan yang lurus, jalan yang benar jika kalian mengetahui. Nah, apakah saudara mengikuti ajaran agama Ibrahim alaihissalam? Kalau tidak menyembah Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya kita termasuk orang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah tidak diampuni dosanya. Ya, innallaha yaghfiru ayusrukah bih. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya akunya Allah, kata Allah kepada Musa alaihissalam. Sembahlah aku, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Isa alaihissalam juga menghambakan diri kepada Allah. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, diberi kitab Injil dan diangkat menjadi seorang nabi. Dia juga menyeru menyembah Allah. Wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad harumalahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, haram surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di neraka. Ini jelas saudaraku ya. Jadi kita ngomong ada dalilnya terperinci, tidak atas nafsu pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi. Sukses ya mencari jalan kebenaran.